Julian, yang biasanya selalu tenang dan terkendali, merasa frustrasi mengetahui bahwa istrinya telah bertemu dengan Argo, seseorang yang ingin membalas dendam padanya. Jika bukan karena dia, Jenny akan menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana, bebas dari ancaman dan bahaya. Rasa bersalah mulai merayap ke dalam hati Julian. Ia mulai meragukan apakah keputusannya untuk menikahi Jenny adalah yang terbaik, mengetahui bahwa pernikahan ini menempatkan istrinya dalam bahaya yang konstan. Melihat betapa gelisahnya Julian, Jenny dengan lembut menyarankan, "Bagaimana kalau kita pulang saja dan makan di rumah? Aku rasa itu lebih baik daripada pergi makan malam keluar." Julian menatapnya sejenak, lalu mengangguk setuju. "Ya, mungkin itu ide yang bagus," jawabnya, lalu memutar mobil kembali menuju rumah. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran dan rencana untuk melindungi orang yang paling dicintainya. Sesampainya di rumah, Julian meminta Jenny untuk beristirahat, sementara dia segera menuju ruang belajarnya tanpa banyak bicara. Jenny, yang menyadari perubahan sikap suaminya sejak ia menyebut nama Argo, memutuskan untuk tidak mengganggunya. Dia mengikuti permintaan Julian, kembali ke kamarnya, dan mencoba untuk beristirahat sejenak. Di dalam ruang belajar, Julian duduk di kursinya dengan ekspresi serius dan dingin. Ini bukan pertama kalinya musuhnya mengancam dirinya, namun kali ini terasa berbeda. Biasanya, Julian tidak pernah repot memikirkan ancaman-ancaman yang datang padanya. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang membuatnya resah. Jenny terlibat dalam semua ini. Ancaman Argo terus terngiang di telinganya. Julian merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali sesuatu berkaitan dengan Jenny, dia kehilangan akal sehatnya. Ia tak bisa berpikir logis atau menganalisis dengan jernih. Jenny telah menjadi kelemahannya, satu-satunya kelemahan yang ia miliki di dunia ini. Tak mampu menahan kegelisahannya, Julian memutuskan untuk menelepon Bima. "Hai, bro, gimana filmnya tadi?" Bima terdengar ceria di ujung sana, tidak menyadari kekhawatiran Julian. Julian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara datar, "Dia bertemu dengan Jenny hari ini." Bima langsung terdiam sejenak, keningnya berkerut sebelum bertanya, "Siapa?" "Argo," jawab Julian dengan tegas. Nada suara Bima berubah serius. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Julian menghela napas berat. "Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya," ucapnya dengan nada penuh ketidakpastian. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan dengan suara lirih, "Bima, menurutmu, apakah menikahi Jenny adalah keputusan yang salah? Aku tahu risikonya, dan dengan menikahinya, aku tahu hidupnya akan selalu berada dalam bahaya. Apa menurutmu aku egois?" Bima, mendengar nada putus asa dalam suara sahabatnya, menggelengkan kepala, meski tahu Julian tidak bisa melihatnya. "Bro, tenang dulu, dengarkan aku, ini bukan salahmu. Kamu mencintainya, dan tidak ada yang salah dengan menikahi seseorang yang kau cintai. Kamu adalah Julian, raja dunia bawah. Kamu bisa melindunginya, dan kita berdua tahu itu. Aku belum pernah melihatmu sepanik ini. Ini hanya ancaman, seperti yang sudah-sudah. Kita akan mencari cara untuk menghadapinya, oke? Jangan biarkan ini mengganggumu. Sekarang, coba santai dulu, dan kita bahas ini lagi besok." Julian mengangguk pelan, meskipun perasaan gelisahnya belum sepenuhnya hilang. Setelah menutup telepon, dia duduk terdiam sebentar, membiarkan pikirannya mengalir. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya, Julian bangkit dari kursinya, memutuskan untuk kembali ke kamarnya, di mana Jenny sedang beristirahat. Meskipun masalah ini belum terselesaikan, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti istrinya.
Ketika Julian kembali ke kamarnya, ia melihat Jenny sudah tertidur lelap, wajahnya terlihat begitu tenang. Julian menarik napas dalam-dalam, duduk di tepi ranjang, dan dengan lembut mengusap pipi istrinya. Sebuah senyuman lembut menghiasi wajahnya, perasaan cinta dan perlindungan mengalir di hatinya. Namun, ketika pikirannya kembali pada Argo, senyum di wajahnya perlahan memudar. Simon, apakah Simon benar-benar berpikir dia bisa mengancamnya? Apakah Simon lupa siapa Julian? Pikiran itu membuat amarah dingin menyusup ke dalam hatinya. Namun, Julian tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersikap gegabah. Jenny adalah segalanya baginya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, apalagi Simon, menyentuhnya. Dengan hati-hati, Julian bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Jenny. Ia berjalan ke arah lemari pakaian dan mulai mengemasi pakaian mereka. Pikirannya sudah bulat, ia akan membawa Jenny ke rumah keluarganya besok. Di sana lebih aman, dan dia bisa memastikan bahwa istrinya jauh dari jangkauan musuh-musuhnya. Sambil mengemasi pakaian, Julian berpikir tentang langkah-langkah selanjutnya. Argo mungkin telah membuat langkah pertamanya, tapi Julian akan selalu selangkah di depan. Keamanan Jenny adalah prioritas utamanya sekarang, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendekati istrinya tanpa sepengetahuannya. Setelah selesai mengemasi pakaian, Julian duduk kembali di tepi tempat tidur, menatap Jenny yang masih tertidur dengan tenang. Sebuah tekad bulat muncul di hatinya. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Pagi berikutnya, ketika Jenny terbangun, sinar matahari sudah agak tinggi. Ia mendesah pelan sambil menggaruk kepalanya, merasa sedikit aneh karena biasanya dia adalah tipe orang yang bangun pagi. Namun, sejak tinggal di rumah ini bersama Julian, dia seringkali bangun kesiangan. Saat dia turun dari tempat tidur, matanya menangkap dua koper besar yang tertata rapi di sudut kamar. Jenny mengangkat alisnya dengan bingung, berpikir, apakah kita akan pergi ke suatu tempat? Satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban atas kebingungannya adalah Julian. Jadi, ia memutuskan untuk mencari suaminya. Jenny bertanya kepada salah satu pembantu, dan pembantu tersebut menjelaskan bahwa Julian sudah berangkat ke kantor lebih awal. Mendengar itu, Jenny merasa sedikit kecewa. Aku harus mulai bangun pagi lagi, pikirnya, bertekad untuk tak ketinggalan seperti ini besok. Bagaimana dengan sarapannya? Tanya Jenny. Pembantu itu tersenyum dan menjawab, ya, Nyonya. Tuan sudah makan sarapannya sebelum berangkat. Jenny tersenyum kecil. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyiapkan makan siang untuknya hari ini dan mengantarkannya ke kantor, ucapnya penuh semangat. Namun, pembantu itu tampak sedikit ragu dan berkata pelan, Nyonya, mungkin kamu sebaiknya beristirahat saja. Kami bisa menyiapkan makan siang untuk Anda dan Tuan. Jenny menggelengkan kepalanya, tak berniat menyerah. Mengapa kalian tidak beristirahat saja? Aku yang akan menyiapkan makan siang untuk semua orang hari ini, jawabnya dengan senyuman. Pembantu itu tampak sangat terkejut, matanya membelalak. Tuan telah memerintahkan kami dengan tegas untuk tidak mengizinkan Nyonya masuk ke dapur. Nyonya, katanya, terdengar sedikit takut melanggar perintah. Jenny mengerutkan kening, tidak menyangka Julian bisa memberikan perintah seperti itu. Siapa dia yang bisa melarangku masuk dapur? Ini juga rumahku. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau di sini, balas Jenny dengan tegas. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Jenny berjalan ke dapur, bertekad untuk menyiapkan sesuatu sendiri. Aku bukan hanya tamu di sini, pikirnya. Di dalam dapur, kepala pelayan Anton dan para pembantu lainnya tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menyaksikan nyonya muda mereka dengan cemas,
berharap Jenny tidak melukai dirinya sendiri. Tak ada yang berani menentang keinginannya, apalagi perintah dari Julian untuk tidak mengizinkan Jenny masuk ke dapur sudah jelas. Mereka hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar. Jenny, di sisi lain, tampak sangat bersemangat. Dia memutuskan untuk membuat hidangan sederhana namun lezat, bubur, iga babi, dan nasi kepal, hidangan kesukaannya yang akan dia bawa untuk suaminya. Dalam waktu 40 menit, semua makanan sudah siap. Senyuman bangga menghiasi wajah Jenny ketika dia mulai menuangkan bubur panas ke dalam wadah. Namun, karena tergesa-gesa, ia kehilangan pegangannya, menyebabkan sebagian bubur panas terciprat ke tangannya. "Aduh!" teriak Jenny sambil menarik tangannya dengan cepat, rasa perih terasa di kulitnya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.